tahun yang lalu. Tepatnya waktu itu saya bekerja di sebuah bank swasta di Gresik. Saya berpikiran bahwa kerja di bank terus ini nggak ada kemajuan. Jadi 1 bulan sebelum resign saya sudah nyari lokasi di Gresik. Nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya nemu di. Orang sukses itu tekun. Ketekunan mengatasi kebodohan dan menciptakan kesuksesan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol notifikasi, komen, dan share ke Kenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Razak. Saya sebagai owner bakso Jemblung yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim, Stand Pasar Senggol nomor 6 Gresik, atau tepatnya di depan Alfamart. Bakso Jemblung ini saya dirikan 6 tahun yang lalu. Tepatnya waktu itu saya bekerja di sebuah bank swasta di Gresik. Saya berpikiran bahwa kerja di bank terus ini nggak ada kemajuan. Waktu itu saya mau dipindah ke luar kota, tapi saya posisinya itu tidak mau karena saya ingin tetap di Gresik aja. Jadi waktu itu saya pengen usaha, tapi apa ya yang usaha yang masuk. Waktu itu saya punya saudara itu jualan bakso di daerah Madura, itu ramai banget. Jadi saya berpikiran untuk bagaimana kalau usaha saudara saya itu saya bawakan Gresik. Waktu itu saya belajar, sebelum saya resign saya belajar dulu. Jadi 1 bulan sebelum resign saya sudah nyari lokasi di Gresik. Nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya nemu di Stand Pasar Senggol ini. Nah kemudian saya resign dan saya buka usaha itu. Dulu awal-awal mula jual bakso itu saya punya jualan bakso hanya standar bakso seperti pada umumnya, itu bakso halus dan urat saja. Tapi seiring berjalannya waktu dan persaingan usaha semakin ketat, otomatis saya harus beradaptasi dan berinovasi. Nah waktu itu saya sempat ke beberapa kota di Indonesia, khususnya di Jawa, yaitu ke Bandung, ke Bali, kemudian ke Malang dan ke Jogja. Waktu itu saya menemukan bakso pedas di sana itu ramai banget. Waktu itu di Gresik belum ada sama sekali. Jadi saya caranya buat bakso ini cocok untuk anak muda, kemudian disukai mereka. Akhirnya saya membuat bakso super rawit yang pedas itu. Nah setelah itu boom, meledak. Jadi itu ramai banget, tiap hari ramai banget. Akhirnya selang beberapa waktu saya inovasi, ada beberapa bakso lagi seperti bakso keju, bakso urat, bakso jamur, bakso telur asin, yang bakso isi daging. Sempat juga buat bakso yang aneh-aneh kayak cumi, bakso sayur, itu cuma nggak jalan. Jadi mungkin yang bertahan paling bagus sampai saat ini yaitu bakso rawit terutama. Problematika bisnis cukup beragam, ditambah lagi persoalan pribadi seringkali menggembosi semangat aktivitas lainnya. Akibatnya, dari satu persoalan ke persoalan lainnya menjadi tidak terselesaikan. Kalaupun selesai, seringkali terwujud dengan hasil yang kurang maksimal. Efek ini pun merambat pada sikap optimisme. Persoalan yang tidak segera terselesaikan dengan kuantitas tinggi menyebabkan rasa putus asa menghigapi. Sikap putus asa akan menggelayuti pikiran dan memotivasi untuk segera menyerah. Impian yang hendak kita bangun pun akhirnya hancur. Padahal impian seseorang itu tidaklah akan berhasil tanpa adanya ketekunan. Ketekunan akan memberikan hasil terbaik. Sekalipun hasil itu harus ditempuh dengan banyak kegagalan. Tekun ibarat kendaraan utama untuk menuju ke tujuan puncak. Bayangkan bila kita langsung menyerah tatkala menghadapi satu kegagalan dalam bisnis. Mungkin impian kita menjadi seorang pebisnis mulung. Tapi kalau kita memutuskan berhenti ketika menyerah menghadapi satu tantangan, maka jangan harap kita hidup sebagai pengusaha kaya yang bisa membantu orang-orang di sekeliling kita. Dan yang bisa kita hitung cuma kerugian, rugi waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Ketekunan itu mengabaikan sikap putus asa dalam diri. Kita harus menyadari, untuk mencapai impian utama kadang tidak mulus jalannya. Rintangan masalah yang ada harus kita hadapi dengan berbagai konsekuensi. Setapak demi setapak. Rintangan inilah yang akan mengantarkan kita menuju kesuksesan yang kita harapkan. Rintangan akan memiliki levelnya masing-masing. Ketika kita masih memulai bisnis, mungkin permasalahan terletak pada cari pangsa pasar. Setelah pasar kita ketemu, rintangan selanjutnya pasti sudah menanti. Misalnya, persoalan memasarkan produk. Bahkan setelah kondisi usaha kita mapan, masalah-masalah lain sudah menanti kita. Dan ketekunan kita untuk menantang dan menghadapi berbagai tahapan ini yang mengantarkan kita untuk menggapai impian. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu,
mengatakan, banyak kegagalan hidup yang dialami manusia disebabkan mereka tidak mengetahui jika sebenarnya selangkah lebih dekat dengan kesuksesan. Ini terjadi ketika mereka kemudian menyerah dan pasrah pada kegagalan. Kurangnya ketekunan menjadi penyebab utama kegagalan. Kelemahan hanya bisa dikalahkan dengan usaha dan kerasnya keinginan seseorang. Tekun adalah salah satu sifat dari orang kaya. Orang yang kaya di bidang apapun pasti memiliki sifat ini. Dengan tekun, orang akan terjauh dari sifat putus asa. Orang senantiasa setia terhadap tanggung jawab. Pekerjaan yang sulit pun akan menjadi menyenangkan. Ketekunan memiliki posisi sangat penting dalam setiap manusia kaya. Banyak manfaat yang dapat diambil jika kita memiliki sifat ini. Manfaat tersebut antara lain menumbuhkan jiwa sabar bagi seseorang, membuat pekerjaan menjadi menyenangkan, pekerjaan akan terselesaikan dengan baik, memotivasi untuk terus berkembang, dan membuat orang mempercayai pekerjaan kita. Ketekunan itu bisa dipelajari, seseorang bisa belajar untuk menjadi tekun. Sumber ketekunan bisa diawali dengan memperhatikan beberapa hal yang akan kita sebutkan berikut ini. Yang pertama, kepastian tujuan. Langkah pertama untuk mengembangkan ketekunan adalah mengetahui dan memahami yang kita inginkan. Tujuan akan memaksa seseorang untuk mengatasi berbagai kesulitan. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah sarana memelihara ketekunan. Keinginan yang kuat akan mengalahkan kemalasan. Keinginan membuat kita mengejar sasaran yang kita inginkan dengan tekun. Yang ketiga, kemandirian. Keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri akan membuat kita berbuat dan bertindak untuk mencapai keinginan dan rencana kita dengan tekun sampai selesai, tanpa tergantung pada orang lain. Yang keempat, kepastian rencana. Rencana yang tersusun dengan jelas dan rapi mendorong kita untuk tekun melaksanakannya. Yang kelima, pengetahuan akurat. Dengan mengetahui cara dan strategi meraih tujuan bisa mendorong kita untuk tekun. Kita bisa memperoleh pengetahuan secara otodidak maupun belajar dari pengalaman orang lain. Langkah ini lebih baik untuk dilakukan daripada kita hanya menebak keefektifan suatu langkah. Yang keenam, kerjasama. Simpati dan pengertian terhadap orang lain akan mendorong ketekunan kita untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, kekuatan kemauan. Kemauan yang kuat dan terfokus untuk mencapai tujuan akan menimbulkan ketekunan dalam diri kita. Yang kedelapan, kebiasaan. Ketekunan adalah akibat dari kebiasaan. Pikiran kita menyimpan informasi tentang keberhasilan ataupun kegagalan yang kita miliki. Rasa takut dan malas hanya bisa dikalahkan dengan keberanian melakukan pengulangan tindakan. Sifat tekun ini bisa mendatangi setiap orang. Dia tidak mengenal batasan usia, kasta, atau apapun itu. Bahkan, ketekunan tidak memerlukan kelulusan dari jenjang pendidikan tinggi. Sifat ini dimiliki seseorang yang ingin mendapatkan impian yang sebenarnya. Ketekunan bersifat universal. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bertahan di tengah tekanan dan kesulitan yang dialami. Kepandaian seringkali tidak berbanding lurus dengan prestasi seseorang. Ketekunan lebih menentukan. Banyak kejadian, seseorang yang tidak terlalu pandai justru dapat menunjukkan prestasi lebih baik dibanding seseorang yang mengandalkan kepandaian semata. Idealnya, seseorang punya keduanya. Sekarang waktunya bagi kita untuk mengubah cara kita memandang masalah. Jangan hindari masalah, tapi hadapilah masalah-masalah tersebut dengan keyakinan dan keberanian. Dan impian yang sudah ada di pikiran kita, itu secara perlahan akan tercapai. Buah-buahan yang rasanya manis sekalipun sebelumnya juga akan menemui rasa yang asam. Maka, untuk bisa mencapai tujuan utama yang kita susun, kita juga akan merasakan pahit pedihnya perjuangan itu. Itu semua bisa kita lalui dengan ketekunan.